Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Novita Sari Dewi, NIM 858486487. Matkul Sejarah Pancasila UPBJJ Samarinda. Di sini saya ingin membuat tugas video pelajaran dari sejarah Pancasila tentang lahirnya Pancasila. Halo, saya Novita Sari Dewi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara kita? Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang perjuangan para pendiri bangsa merumuskan Pancasila dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Bagian 1, penjelasan peristiwa penting. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1949, dalam sidang BPUPK pada tokoh bangsa berdebat mencari rumusan dasar negara Indonesia. Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni yang kemudian diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Pada 22 Juni 1945 dirumuskan Piagam Jakarta yang memuat 7 kata tambahan dalam sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 8 Agustus 1945, dalam sidang PPKI terjadi momen bersejarah. Tokoh-tokoh Islam seperti KI Bagus Hadikusumo dan KH Wahid Hasyim dengan besar hati menyetujui penghapusan 7 kata tersebut demi persekutuan Indonesia. Akhirnya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang. Bagian kedua, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa kita melihat nilai-nilai Pancasila yang luar biasa. Pertama, nilai persatuan dan kesatuan para pendiri bangsa rela berkompromi demi Indonesia yang utuh, tidak terpecah belah. Kedua, nilai musyawarah untuk mufakat keputusan besar. Ini diambil melalui dialog, bukan paksaan. Ketiga, nilai toleransi dan keberagamaan. Mereka memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang harus dihormati bersama. Keempat, nilai perbedaan kepentingan golongan dikesampingkan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bagian ketiga, refleksi pribadi. Bagi saya pribadi, peristiwa ini mengajarkan bahwa persetujuan membutuhkan pengorbanan. Di era digital ini kita mudah terpecah karena perbedaan pendapat di media sosial, intoleransi terhadap kelompok yang berbeda, bahkan konflik karena hoaks dan ujaran kebencian. Pelajaran dari para pendiri bangsa mengingatkan kita Indonesia adalah rumah bersama. Kita tidak harus sepakat dalam semua hal, tapi kita harus sepakat untuk tetap bersatu. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab menjawab kebenekaan ini. Caranya mulai dari hal sederhana, menghargai teman yang berbeda agama, tidak menyebarkan konten yang memecah belah, dan aktif dalam dialog yang membangun, bukan yang merusak. Penutup, mari kita teruskan bersemangat para pendiri bangsa. Pancasila bukan hanya slogan, tapi pedoman hidup bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.